Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas CD 3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta 2021. Kali ini kita akan menampilkan animasi tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Kelompok 2 terdiri dari Azani Ilmi dengan NIM 70, Cikamil dengan NIM 75, Maya Fasila dengan NIM 78, dan Azrek Nalus dengan NIM 84. Di sini kita akan masuk ke sasaran 1, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien adalah suatu proses pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan identitas pasien, yang bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai kebutuhan medis. Selain itu, identifikasi pasien juga dapat menghindari terjadinya kesalahan medis atau kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mengenai diri pasien, menurut Komisi Akreditasi Rumah Sakit tahun 2012. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi pasien? Identifikasi identitas biasanya melalui penggunaan gelang berwarna. Setiap warna gelang memiliki arti yang berbeda. Pasien berjenis kelamin perempuan diberikan gelang berwarna pink. Pasien berjenis kelamin laki-laki diberikan gelang berwarna biru. Pasien yang mempunyai alergi diberikan gelang berwarna merah. Pasien yang mempunyai resiko jatuh diberikan gelang berwarna kuning. Pasien DNR atau Do Not Resuscitate diberikan gelang berwarna ungu. Pasien yang terpasang implan radioaktif diberikan gelang berwarna abu-abu. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan identifikasi pasien. Tujuan identifikasi pasien yang pertama adalah mendeskripsikan prosedur untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien selama perawatan di rumah sakit. Yang kedua adalah mengurangi kejadian atau kesalahan yang berhubungan dengan salah identifikasi, seperti salah pasien, kesalahan prosedur, kesalahan medikasi, kesalahan transfusi, dan kesalahan pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga adalah mengurangi kejadian cedera pada pasien. Yang terakhir adalah untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Selanjutnya ada penyebab kesalahan dalam mengidentifikasi pasien. Yang pertama, pasien yang dalam keadaan terbius atau tersedasi. Yang kedua, pasien yang mengalami disorientasi. Yang ketiga, pasien tidak sadar. Yang keempat, pasien yang mungkin bertukar tempat tidur, kamar, lokasi di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, pasien yang mengalami disabilitas sensori atau akibat situasi lain. Prosedur yang membutuhkan identifikasi pasien. Yang pertama, pemberian obat-obatan. Yang kedua, prosedur pemeriksaan radiologi. Yang ketiga, intervensi pembedahan dan prosedur. Yang keempat, ada transportasi darah, pengambilan sampel, transfer pasien, dan ada konfirmasi kematian pasien. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi pasien? Yang pertama, pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, yaitu nama dan tanggal lahir. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Hal yang dilakukan sebelum menghubungi dokter yaitu kaji kondisi pasien, kumpulkan data yang diperlukan, pastikan diagnosa medis pasien, baca dan pahami catatan perkembangan terkini dan hasil pengajian perawatan, dan siapkan medical record pasien sebagai riwayat alergi, obat-obatan atau cairan infus yang digunakan saat ini. Yang ketiga, pelaksanaan identifikasi harus konsisten pada semua situasi dan lokasi. Sasaran yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif, yaitu SBAR, Situation Background Assessment and Recommendation.
SBIR adalah komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan dokter. Yang pertama ada situation, contohnya menyebutkan nama, pasien, umur, diagnosa medis, dan jelaskan secara singkat masalah kesehatan pasien atau keluhan termasuk pain score. Selanjutnya yang kedua ada background, yaitu menyebutkan riwayat alergi dan obat-obatan termasuk cairan infus yang digunakan. Menjelaskan hasil pemeriksaan yang mendukung dan pemeriksaan laboratorium, menjelaskan informasi klinik yang mendukung. Yang ketiga ada assessment, yaitu menjelaskan secara lengkap hasil pengkajian pasien seperti status mental, status emosional, kondisi kulit, saturasi oksigen. Menyatakan kemungkinan masalah seperti gangguan pernafasan. Dan yang terakhir ada recommendation, yaitu mengusulkan dokter untuk datang melihat pasien. Pastikan jam kedatangan dokter, tanyakan pada dokter langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Sasaran ketiga yaitu peningkatan obat yang perlu diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai atau high alert medications adalah sejumlah obat-obatan yang memiliki resiko tinggi menyebabkan bahaya yang besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat. Menurut ISMP, Institute for Safe Medications Practice. Nah, adapun tujuannya yang pertama, memberikan pedoman dalam manajemen dan pemberian obat yang perlu diwaspadai. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien. Yang ketiga, pencegahan terjadinya sentinel event atau adverse outcome. 4, mencegah terjadinya kesalahan dalam pelayanan obat yang diwaspadai. Nah, adapun daftar obat yang perlu disimpan yaitu yang pertama adalah kelompok obat yang memiliki rupa mirip atau look alike, kelompok obat yang memiliki nama mirip atau sound alike, kelompok obat elektrolit konsentrasi tinggi. Nah, adapun peresapan dan instruksi medis yang pertama, dokter memeriksa kelengkapan dan ketepatan resep. Yang kedua, penulisan obat yang termasuk kelompok obat LASA atau Norum harus menggunakan huruf kapital semua serta mencantumkan dengan jelas dosis dan satuan obat. Yang ketiga, instruksi lisan hendaknya dihindari. Yang keempat, apoteker dan asisten apoteker yang menerima resep harus melakukan informasi. Yang kelima, satuan tertentu harus ditulis lengkap. Selanjutnya penyimpanan. Yang pertama ada lokasi penyimpanan yang berada di logistik farmasi dan pelayanan farmasi. Yang kedua penyimpanan elektronik konsentrasi tinggi, yaitu asisten apoteker yang menerima obat segera memisahkan obat yang termasuk kelompok obat yang high alert sesuai daftar obat high alert. Nah, tempelkan stiker merah bertulisan high alert pada setiap kemasan obat high alert. Nah, yang ketiga yaitu penyimpanan obat LASA yang merupakan sebuah peringatan untuk keselamatan pasien. Nah, walaupun terletak pada setiap kelompok abjad yang sama harus diselingi dengan minimal 2 obat dengan kategori LASA di antara atau di tengahnya. Selanjutnya pemberian label. Nah, label untuk obat yang perlu diwaspadai dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama high alert. Penandaan obat high alert dilakukan dengan stiker high alert double check pada obat. Yang kedua adalah LASA. Obat kategori look alike, sound alike atau LASA diberikan penanda dengan stiker LASA pada tempat penyimpanan obat. Apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien, maka diberikan tanda LASA pada kemasan primer obat. Selanjutnya, cek 7 benar obat pasien. Yang pertama, benar obat. Yang kedua, benar waktu dan frekuensi pemberian. Yang ketiga, benar dosis. Yang keempat, benar rute pemberian. Yang kelima, benar identitas pasien. Yang keenam, benar informasi. Dan yang ketujuh, benar dokumentasi. Ketepatan lokasi, ketepatan prosedur, dan ketepatan pasien adalah suatu usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit untuk menjamin pasien yang akan menjalani suatu tindakan operasi mendapatkan tindakan operasi yang sesuai dengan lokasi keadaan yang perlu ditindak. Prosedur yang tepat untuk melakukan tindakan dan diberikan pada pasien yang benar membutuhkan tindakan operasi. Metode penandaan lokasi operasi. Penandaan lokasi operasi dilakukan oleh dokter operator dengan melibatkan pasien dan keluarga.
dengan menggunakan spidol permanen atau spidol marker, dengan memberi tanda titik penuh dan diberi tanda panah, dan khusus operasi mata, tanda marker dengan menggunakan pester dengan tanda silang. Di dalam sasaran tersebut, ada salah satu cara pengurangan risiko infeksi adalah cuci tangan, yaitu memiliki 5 momen. Di antaranya, yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum prosedur bersih atau antiseptik. Yang ketiga, setelah terpapar cairan tubuh. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak lingkungan sekitar pasien. Tangan mengacu pada proses membersihkan tangan, yaitu dengan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol yang memiliki kegunaan yaitu untuk menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan bahkan untuk mampu membunuh kuman. Dan juga antiseptik digunakan untuk saat menangani luka dan juga saat operasi atau prosedur tertentu dengan mengurangi risiko infeksi. Unit PPI melakukan monitoring dan sosialisasi pelaksanaan langkah cuci tangan dan kepatuhan pelaksanaan 5 momen kebersihan tangan pelayanan kesehatan ke setiap karyawan rumah sakit. Kebutuhan pelaksanaan 5 momen didefinisikan sebagai jumlah pelayan kesehatan yang melakukan 5 momen cuci tangan dengan benar, dibagi dengan jumlah pelayan kesehatan yang dilakukan survei, dikalikan dengan 100 dan dinyatakan sebagai presentasi. Rumah sakit William Booth mengadopsi pedoman Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 5 momen hygiene, yaitu sebelum bersentuhan pasien, sebelum melakukan tindakan invasif, setelah bersentuhan dengan ekresi, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Dan sasaran ke-6 ada pencegahan resiko jatuh. Kenapa perlu? Kejadian pasien jatuh termasuk dalam 3 besar kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit dengan angka sebesar 14%, menurut Kongres 12 versi tahun 2012. Apa itu risiko jatuh? Yaitu peningkatan kemungkinan jatuh yang dialami oleh seseorang. Siapa saja yang beresiko jatuh? Yaitu ada lansia, anak, orang yang punya penyakit seperti stroke, jantung, kejang, pusing, gangguan penglihatan, riwayat jatuh, reaksi obat, pengaruh obat dan obat lain. Lalu bagaimana cara mencegah jatuh? Yang pertama, kenali lingkungan sekitar, kamar perawatan, contohnya letak bel, letak saklar listrik, dan dekatkan alat yang dibutuhkan pasien. Lalu jaga lantai tetap kering dan tidak licin serta basah. Pasang penghalang tempat tidur dan pastikan rada terkunci. Minta bantuan perawat atau keluarga apabila akan turun dari tempat tidur. Selanjutnya ada gunakan alas kaki yang tidak licin. Selanjutnya pastikan pencahayaan ruangan cukup.
Dan yang terakhir, hubungi dan tanyakan kepada perawat untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada referensi buku yang kami dapat dan kami pakai. Sekian video animasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.